Silakan lihat juga bahan ajarnya. Ya, silahkan baca LKPD-nya kalau ada yang ditanyakan sama ibu. Tulis dulu baca petunjuknya, kemudian diisi ya, isi nama kelompoknya. Pertanyaan esensial yaitu bagaimana cara menyusun dan menyajikan informasi mengenai data berat badan dan tinggi badan siswa. Solusi dari kami yaitu data ditulis secara berurutan oleh tiap siswa berdasarkan ukuran tinggi dan berat badan, lalu data akan disusun dalam sebuah diagram garis yang mencakup jumlah siswa dalam kategori tertentu. Judul proyeknya menyusun data berat badan dan tinggi siswa dalam diagram garis. Ada pula alat bahannya yaitu karton manila. Fungsinya menjadi media presentasi. Gambar desain proyek kita misalnya dalam bentuk karton ini. Nah, nanti di bagian sudut kanan akan ada data yang akan disusun dalam bentuk tabel sesuai dari dan di bagian tengah akan ada hasil diagram garis sesuai dari data sebelumnya. Oke, di bagian sudut kiri atas akan ada ukuran berat badan ideal dari setiap siswa. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanggapi atau diberikan saran? Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah
Penyajian data menggunakan histogram. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lanjut, mari kita memperlihatkan hasil survei tinggi badan dan berat badan. Pertama, Siti Faradeba 165 cm tinggi badan, berat badan 52 kg. Tria Rizky Ayu 152 cm tinggi badan dan 40 kg berat badan. Ini diagram garis, oke? Yang overweight-nya ada berapa orang? 0 ya? 0. Obesitasnya? Tidak ada juga. Normalnya ada berapa orang? Ada 2. Kurusnya ada 3. Kurus, berarti kurus ada 3. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana caranya kalian mendapatkan rata-rata, mean, dan modusnya? Cara mendapatkan mean dari tinggi badan dan berat badan, kita menjumlahkan semua dan membagi 5. Dan itu hasilnya. Begitu juga dengan berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Pertama-tama saya akan menjelaskan masing-masing hasil IMT dari kelompok kami. Yang pertama saya Jessica, hasilnya 18,51. Yang kedua Hanifa 16,52. Jessica berat badannya ya 45 ya? Iya. Nah, ini berikan aplaus kepada kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya sendiri Andi Anyanadaren sebagai wakil ketua. Dirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Sebelum saya menjelaskan histogram kami di atas, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu histogram. Histogram hampir serupa dengan diagram batang, namun histogram berbeda dengan diagram batang. Histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari satu kelompok data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Berdasarkan pengamatan kami memperoleh data tinggi badan, nama siswa Keisha, tinggi badan 158 cm, Ina 169 cm, Aditya 162 cm. Berdasarkan data yang kami dapat, tabel frekuensi kami buat sebagai berikut. Berat badan 31 sampai 40 kg memperoleh satu frekuensi, 41 sampai 50 kg mempunyai 4 frekuensi, 51 sampai 60 kg memiliki 3 frekuensi, 61 sampai 70 kg 3 frekuensi, dan 71 sampai 80 kg 1 frekuensi. Dan berdasarkan tabel frekuensi di atas, kami menggambar histogramnya sebagai berikut. 44 sampai 150 cm itu ada 3 orang. 3 orang. Oke. Dari 151 sampai 157 cm itu ada 2 orang. 2 orang. 2 sampai 17 8. 8 Ada 1 orang. 1 orang. Yang 1 orang ini siapa ini? Putra. Ada yang bertanyakan?
Cara menunjukkan panjang kelas itu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Cara mencari jangkauan, data terbesar dikurang sama data terkecil. Kalau mencari banyak kelas, 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu banyak dari seluruh data. Panjang kelasnya itu 7. Untuk tinggi badannya 7, untuk berat badannya 10. Ada yang bisa berikan kesimpulan mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan kelompok 4 berikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan kesimpulan pada hari ini. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa penyajian data dapat disajikan dalam bentuk diagram garis, batang, lingkaran, dan histogram. Dan perbedaan dari histogram dan diagram batang. Pertama adalah histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita kerjakan dulu kuis. Kita pakai kuisis ya. Ada menu insert ya. Ini insert. Kemudian ini ada yang diagram batang. Kita coba pilih yang ini. Baru kita masukkan di sini yang angka-angkanya. Misalnya tadi kan yang tinggi badannya, baru nama siswanya di sini. Yang itu diagram garis. Apa kelebihan dan kekurangannya pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa berikan tanggapan? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang persentil, desil, dan kuartil. Untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi masih statistika. Untuk itu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.